Pernah nggak kalian ngerasa hidup ini makin ribut karena demokrasi? Tiap hari debat, beda pendapat, ramai terus sampai muncul pertanyaan, apa betul kita ini butuh demokrasi? Atau sebenarnya demokrasi cuma bikin pusing dan nggak ngaruh apa-apa sama hidup kita? Nah, kalau kalian ngerasa begitu, tahan dulu Pak. Tahan. Karena bisa jadi justru demokrasilah yang selama ini diam-diam menjaga hidup kita tetap stabil. Halo semua, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe biar kita bisa tumbuh bareng membangun demokrasi yang lebih keren untuk Indonesia. Mungkin kita sering mikir, demokrasi itu cuma urusan pemilu, KPU, Bawaslu, ijazah palsu. Pokoknya semua urusan negara yang ribet dan bikin pusing, yang nggak mampu kita pikirin. Padahal nggak gitu juga sih Pak. Demokrasi tidak sehoror itu. Demokrasi itu sebenarnya lebih ke sistem hidup gitu ya. Jadi demokrasi itu kita perlukan dan memang harus ada. Bahkan prinsip demokrasi itu tanpa kita sadari sering kita pakai saat rapat RT misalnya atau saat kerja tim. Bahkan saat memutuskan mau makan di mana sama istri, sama pacar, sama teman, sama pacarnya teman. Nah, intinya demokrasi itu selalu ada dan hadir di setiap perilaku kehidupan kita, baik secara individual maupun secara kolektif. Di titik ini, teman-teman, demokrasi itu sebenarnya cara kita mengatur hidup supaya keputusan yang muncul nggak didominasi oleh satu orang saja. Nah, tapi apa sebenarnya fungsi demokrasi untuk hidup kita sehari-hari? Dari banyak sumber yang saya pelajari, saya baca, dari literatur yang saya dalami juga gitu ya. Setidaknya ada 3 fungsi utama dari demokrasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Demokrasi itu menjaga kita dari kesewenang-wenangan. Nah, bayangkan saja teman-teman, kalau misalnya ini contoh paling sederhana lah, mungkin paling dekat dengan kehidupan kita ya. Kalau di kantor semua keputusan cuma ditentukan satu orang, mau lembur ya, mau libur terserah dia, mau bonus lihat mood dia gitu ya kan. Nah, itulah hidup tanpa demokrasi. Demokrasi itu memberikan ruang checks and balance, pengawasan dan kontrol agar kekuasaan, baik kekuasaan yang besar maupun kekuasaan yang kecil, tidak disalahgunakan. Yang harus kita pahami bahwa dalam demokrasi itu beda pendapat adalah hal yang normal, bahkan memang harus. Karena tanpa ruang diskusi, tanpa ruang kritik yang muncul, bukan kemajuan, tapi stagnasi. Kalau hidup kita penuh ketakutan buat ngomong, itu tanda demokrasi nggak jalan. Dan kalau ada orang yang anti kritik, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diajak bener, dah lah biarin aja. Kita cari teman yang lain aja, cari teman baru, nggak lah ya, nggak. Ini bercanda. Kalau hal itu terjadi tuh, kita punya lingkungan yang tidak bisa kita perbaiki, yang tidak bisa kita ajak untuk berdiskusi, ya sebenarnya di lingkungan itu demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Manfaat yang berikutnya dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi itu adalah membentuk budaya saling menghargai. Nah ini penting banget teman-teman. Beda pilihan tuh biasa, yang luar biasa kalau kita tetap saling menghargai meski berbeda. Demokrasi itu ngajarin kita agar kemenangan yang dihasilkan dari keputusan dominan atau peraih suara terbanyak gitu ya, tuh dia mampu menjaga kohesivitas sosial dengan perilaku yang memupuk rasa kekeluargaan, empati dan solidaritas. Nah, semuanya wajib dibangun di atas fondasi kebersamaan. Jika pemenang tidak berhasil melakukannya, maka itulah pertanda untuk lebih banyak lagi mempelajari nilai-nilai dan semangat demokrasi. Karena pada dasarnya demokrasi itu indah dan membuat kehidupan menjadi harmonis. Oke, lalu bagian mana dari demokrasi yang paling kita perlukan dalam hidup kita? Lagi-lagi dari berbagai sumber yang saya terima, dari beberapa forum diskusi yang pernah saya lakukan, saya menyimpulkan sekurang-kurangnya ada 3 elemen inti demokrasi yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Pertama adalah kebebasan berpendapat. Ini yang paling dekat sama hidup kita. Kebebasan ini yang membuat kita bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan ide, aspirasi, bahkan juga bisa menyampaikan keluhan tanpa rasa takut. Keluhannya ya macam-macam ya dalam kehidupan sosial, termasuk masalah jalan yang rusak, pelayanan publik yang buruk, pajak yang mencekik, sampai urusan harga sembako yang meroket. Itu juga bagian yang diberi ruang oleh sistem demokrasi untuk kita berani menyuarakannya. Nah, yang berikutnya dari hasil pendalaman dan proses saya belajar dan berdiskusi dengan beberapa orang yang memang memahami situasi sosial yang berhubungan dengan demokrasi adalah tentang kesetaraan.
Jadi dalam demokrasi semua orang tuh punya hak yang sama. Mau dia pejabat, mau buruh, mau guru, mau mahasiswa, nilai suaranya tuh sama teman-teman. Kesetaraan ini emang penting banget. Karena hidup tanpa kesetaraan itu seperti main bola tapi gawang kita tuh lebarnya 2 meter, sedangkan gawang lawan lebarnya cuma 20 sentimeter. Kayak gitulah ya kan. Jadi tidak setara. Nah, berikutnya adalah partisipasi. Ini yang paling sering banget saya tekankan dalam banyak diskusi dan banyak konten bahkan dalam buku saya, bahwa partisipasi itu betul-betul hal yang paling vital dan syarat utama untuk hidup berdemokrasi. Demokrasi itu cuma bisa hidup kalau kitanya ikut terlibat. Nah, dalam konteks demokrasi elektoral atau pemilu gitu ya, partisipasi itu bukan cuma nyoblos di TPS, tidak sesederhana itu. Tapi partisipasi itu juga termasuk di dalamnya adalah proses mengawasi, memahami isu publik, ngecek track record calon, ikut musyawarah, bahkan sekedar memastikan lingkungan sosial kita tetap rukun, itu juga adalah bentuk partisipasi dalam demokrasi. Penting banget kan demokrasi sebenarnya untuk kehidupan kita. Tapi apakah menerapkan nilai-nilai demokrasi itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik? Jawabannya iya pasti. Tapi dengan catatan kalau diterapkan secara benar. Jadi demokrasi itu teman-teman bukan obat yang bisa bikin kita langsung sembuh dari penyakit. Demokrasi itu proses membangun budaya. Di banyak daerah, di Indonesia khususnya, konflik politik itu biasanya pecah bukan karena berbeda pilihan, tapi karena emang masyarakatnya belum terbiasa dengan budaya demokrasi, budaya menghormati perbedaan. Nah, kalau kita menerapkan prinsip demokrasi, saling menghargai, musyawarah, dan partisipasi, maka lingkungan sosial tuh jadi lebih damai, lebih tentram. Oke. Nah, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan satu hal penting dalam konsep demokrasi. Banyak yang berpikir demokrasi itu soal setuju dan tidak setuju. Sebenarnya demokrasi itu bukan soal itu. Demokrasi bukan soal setuju atau tidak setuju. Tapi ini soal ruang untuk tumbuh. Oke? Kita garis bawahi ya. Ini adalah ruang untuk tumbuh. Demokrasi itu seperti taman, Pak. Kalau kita rawat, dia tumbuh, subur dan memberi manfaat. Tapi, Pak, kalau kita biarkan, ya tumbang, rusak, kotor, dan merusak keindahan. Benar nggak? Makanya penting banget buat kita memahami demokrasi bukan untuk teori, tapi untuk masa depan kita sendiri. Jadi apakah demokrasi itu penting? Penting apa enggak? Saya berani menjawab ya. Tapi ketika pertanyaannya, apakah demokrasi itu sempurna? Saya berani jawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita butuh demokrasi? Sangat, sangat butuh. Kita sangat membutuhkannya. Dan cara paling sederhana untuk menjaga demokrasi adalah memahaminya, menghargai perbedaan, serta terlibat. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga. Salam demokrasi, salam partisipasi pemilih. Chasing after the light before I see you, it's my